Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video ini saya ada sebuah ponsel Asus Zenfone Selfie. Ya, bisa dilihat ya, dengan kerusakan bagian pojok kanan atas dari touchscreen-nya itu mengalami retak ya. Nah, itu. Tapi fungsional dari layar sentuh atau touchscreen itu masih normal-normal saja, dan LCD juga masih normal-normal saja. Tapi pemilik dari ponsel Asus Zenfone Selfie ini menginginkan tetap mengganti panel LCD dan layar sentuhnya ya. Nah, itu panel LCD dan layar sentuhnya sudah saya siapkan yang baru. Selanjutnya kita proses terlebih dahulu ya untuk membongkar ponsel dari Asus Zenfone Selfie-nya. Buka casing bagian belakang, angkat baterainya atau lepas baterainya, lalu buka beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesinnya ya. Ya, kita buka satu persatu bautnya hingga terlepas semuanya ya kan. Oke, jadi tutorial kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Selfie atau seri angkanya itu ZD551KL ya. Oke, ini kurang satu baut ya. Nah, jika sudah, angkat seperti itu tadi ya casing penutup mesinnya, lalu lepas semua fleksibel yang tertancap ke mesin, mulai LCD, fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, fleksibel on off, lalu kabel antena juga kita lepas ya. Jadi lepas satu persatu hingga tidak ada yang terpasang ke area mesinnya ya, agar kita bisa melepas mesinnya dari badan ponsel atau frame tengah atau casing tengah dari ponsel Asus Zenfone Selfie-nya ya. Oke, ini mesin sudah terlepas. Kita lanjut ya. Untuk melepas bagian panel LCD yang lama ini, saya membutuhkan bantuan blower ya. Nah, ini saya cek karena kondisi lemnya itu juga masih kuat, jadi saya membutuhkan bantuan blower. Oke, kita pindah dulu ke meja bagian blower. Nah, ini saya sudah di meja bagian blower. Kita panasi sekitar ini saya menggunakan blower Quick 857D. Saya menggunakan kekuatan panas di 200 derajat dan kekuatan anginnya di 2 ya. Nah, panasi di sekitar LCD-nya di area pinggirnya, kita panasi ke sekelilingnya agar lem LCD-nya itu melunak ya, agar memudahkan kita untuk melepas panel LCD-nya juga. Nah, jika kurang, kita tambahkan lagi panasnya. Kita tembak dengan solder uap atau blower ya, hingga lemnya itu melunak dengan sendirinya. Ya, ini ya bisa kita lihat ya, itu lemnya melunak sehingga kita bisa dengan mudah ya menarik dari panel LCD yang lama. Oke, di panel LCD lama ini ada jaring ya, jaring speaker. Ya, itu ya, ada jaring speaker. Jangan lupa kita pindahkan juga ya. Kita lepas terlebih dahulu untuk dipindahkan ke panel LCD yang baru. Nah, di kebanyakan ponsel Android yang di lem LCD-nya itu pasti akan meninggalkan sisa-sisa lem ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah untuk membersihkan lem yang tersisa di frame atau casing tengah dari Asus Zenfone Selfie ini ya. Kita bersihkan semua lem yang tertinggal, karena untuk pemasangan LCD yang baru, panel LCD yang baru itu harus rata ya kedudukannya dari frame casing tengah itu. Lebih baik rata ya, agar tidak terjadi kerusakan nantinya. Karena kalau tidak rata itu biasanya kalau kita tekan saat pemasangan itu akan terjadi pecah atau retak. Jadi ada baiknya kita bersihkan semua lemnya hingga bersih agar kedudukannya nanti bisa rata ya. Oke, memang untuk membersihkan ini cukup lama ya, karena lem bawaan dari pabrik ini cukup bagus dan cukup kuat. Dan ini saya juga
gunakan bantuan sikat gigi bekas ya. Ini gunanya untuk membersihkan debu yang ada yang tertempel di casing tengahnya ya. Jadi agar hasilnya maksimal ya kita bersihkan juga ya dari debu ataupun kotoran yang masih menempel. Oke ya, jadi untuk tugas membersihkan lem dan membersihkan debu sudah selesai. Lalu lanjut ya, siapkan LCD yang baru ya, ini ya. Ya, jangan lupa pasang jaring speakernya ya, jaring speakernya ke LCD yang baru. Sebentar ya, ini ada casing yang sedikit bengkok, jadi saya luruskan menggunakan itu ya, seperti spatula itu. Nah oke ya, ini saya cek kepresisiannya. Nah ini ya, jadi karena ada yang bengkok, ini saya luruskan ya, saya luruskan menggunakan bantuan spatula. Jadi untuk mengeceknya ya tadi ya, LCD ditempelkan apakah sudutnya itu simetris. Kalau tidak simetris kita luruskan, kalau sudah simetris ya kita pasang ya. Nah ini ya, jadi saya sarankan buat akan-akan atau teman-teman yang ingin mengganti LCD Asus Zenfone Selfie, ini saya sarankan untuk melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum melepas stiker-stiker seperti yang ada di video ini ya. Jadi saya sarankan untuk tes terlebih dahulu sebelum melepas segel ataupun stiker ataupun plastik ya, karena biasanya garansi yang diberikan supplier atau penjual dari LCD itu bisa berlaku kalau segel ataupun plastik ataupun stiker yang lainnya itu masih utuh ya. Oke ya, lanjut ya. Ini karena saya sudah tes sebelumnya dan sudah yakin, ini saya lepas semua ya, mulai dari segel ataupun stiker ataupun apapun itu saya lepas semua untuk melanjutkan proses pemasangan ya. Oke, jadi untuk LCD yang baru sudah saya siapkan, sudah saya lepas semua segel-segelnya ataupun stiker-stiker yang tertempel di LCD-nya yang baru. Nah, ini saya lanjut untuk menambahkan lem ya. Ini saya menggunakan lem T7000. Untuk lem T7000 berwarna hitam ya. Jadi ada dua pilihan lem, bisa menggunakan lem T7000 ataupun B7000 ya. B7000 itu berwarna bening. Oke, kalau sekeliling frame sudah kita berikan atau kita tambahkan lem secukupnya, ini lanjut ya. Lanjut kita pasang LCD-nya ke frame tengahnya ya. Masukkan fleksibel touchscreen dan LCD ke lubang yang sudah disediakan di bagian casing frame tengahnya. Oke, lalu jika fleksibelnya sudah masuk dengan benar, ya itu ya, sudah masuk dengan baik. Lanjut ini presisikan ya, presisikan LCD-nya dengan casing tengah atau frame dari Asus Zenfone Selfie-nya. Oke, jika sudah presisi, kita lanjut ya ini ya. Ini lanjut untuk proses merapikan fleksibelnya dulu ya. Ini fleksibel touchscreen-nya. Saya tambahkan lem sedikit saja, agar bisa menempel seperti itu ya. Oke, ini ada lem yang tertempel di bagian konektornya. Ini saya bersihkan dulu. Jika sudah, ini kita lanjut pasang mesinnya ke bagian badan ponselnya lagi ya. Jadi kita rapikan lagi ya, karena kan proses pemasangan LCD-nya sudah selesai, tinggal menyelesaikan sisanya ya. Jadi mulai pemasangan mesin ke badan ponsel, kita paskan atau kita rapikan. Jika sudah, mesin sudah terpasang dengan baik di badan ponselnya, ini lanjut untuk ini ya, ini pasang juga fleksibelnya ya. Mulai fleksibel layar sentuh atau touchscreen, fleksibel panel LCD ya, fleksibel LCD, lalu fleksibel on off, dan jangan lupa fleksibel antena mungkin ya. Nih. Oke, jadi di bagian pemasangan ini fleksibel LCD ini mungkin sedikit tricky ya, sedikit susah-susah gampang, karena mungkin kadang
fleksibelnya itu tidak lurus dengan soket yang ada di mesin, tapi usahakan pasang dengan pelan-pelan, mudah-mudahan akan bisa ya, maksudnya bisa terpasang dengan baik ya. Oke ya, ini saya fokuskan kamera, nah ini ya, menuju ke bagian LCD-nya ya. Oke ya, ini sudah terpasang dengan baik ya. Jadi fleksibelnya kita kunci dengan soket pengunci konektor LCD yang ada di mesin. Ya, ini pasang buzzer. Lalu pasang casing bagian penutup mesinnya. Ya, itu ya. Kita pasang. Jika sudah, pasang kembali semua baut yang mengunci casing bagian penutup mesinnya ya. Kita pasang satu persatu hingga semuanya terpasang ke bagian badan mesin ya. Oke. Nah, ini ada kartu, saya lupa masukkan. Kita masukkan dulu sambil ya, ini sudah ya, sudah selesai semua. Kita coba nyalakan untuk melakukan double check ya. Jadi saya terbiasa untuk melakukan pengetesan ulang setelah pemasangan untuk memastikan bahwa fungsional dari layar sentuh dan LCD-nya itu masih baik-baik saja ya. Karena sering kejadian setelah dipasang itu malah tidak fungsionalnya ya. Oke, jadi tampilan LCD sudah baik ya, sudah tampil dengan baik. Nah, ini ya. Nah, ini saya pikir tadi tidak bisa, ternyata handphonenya lemot saja ya. Itu ya, itu bagian kecerahan layar sudah oke. Lalu lakukan pengetesan juga terhadap layar sentuh ya. Nah, untuk di Asus ini ada menu hardware test atau pengetesan perangkat keras ya. Itu di bagian kalkulator, kodenya .12345 tambah dan sama dengan. Nah, ini ya, saya tes bagian layar sentuhnya di bagian hardware test ya. Dan layar sentuhnya normal-normal saja dan baik-baik saja ya. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Asus Zenfone Selfie. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MPA.